Tentu saja untuk menjadi seorang jurnalis yang seperti Bang Usman tadi, tentu saja memiliki ada prinsip-prinsip yang harus menjadi sebuah pedoman dalam penulisan jurnalis keberagaman tersebut. Tentu kita tanyakan seperti apa prinsip-prinsip untuk sebagai penulis atau sebagai seorang wartawan, sebagai jurnalis dalam menulis tentang keberagaman tersebut. Gitu. Ya, jadi ada beberapa prinsip. Nomor satu, perspektifnya adalah jurnalisme damai. Ya, artinya kita mendamaikan dalam tulisan kita. Misalnya begini, yang contoh paling gampang, kita selalu media itu senang dengan konfliknya umumnya, ya kan. Teman-teman wartawan yang barangkali mendengar acara ini, itu salah satu news value atau nilai berita adalah konflik ya. Begitu katanya selalu menarik, dari mulai konflik rumah tangga, makanya infotainment itu banyak yang angkat konflik rumah tangga para artis ya gitu ya. Sampai konflik fisik, sampai perang. Itu memang menarik. Tetapi dalam jurnalisme keberagaman kita tidak boleh mengedepankan konfliknya, tapi kita coba mendamaikan. Ya, mendamaikan, misalnya begini, yang paling praktis lah ya. Di Maluku, di Ambon, waktu konflik Islam dan Kristen misalnya, ternyata ada oase di situ. Ya, bagaimana satu keluarga Muslim menyelamatkan keluarga Kristen misalnya, melindungi begitu, atau sebaliknya. Nah, yang seperti ini umumnya luput dari perhatian media. Ya, karena media hanya melihat konfliknya yang menarik begitu. Misalnya tahun 2011 saya kira ya, tahun 2011 itu ada satu peristiwa, ada seorang, saya tidak tahu apakah pendeta atau apa ya posisinya di dalam gereja itu, dianggap menghina agama kan begitu, kemudian dipersidangkan, tetapi keputusannya mengecewakan umat begitu kan. Nah, akhirnya umat ini dari pengadilan rame-rame menyerang gereja. Ternyata ada kampung sebelah, kampung Muslim yang menyelamatkan penghuni gereja ini, melindungi begitu kira-kira. Nah, tidak banyak yang menulis itu. Waktu itu saya perhatikan, saya riset, hanya 2 media yang meliput itu, Kompas dan Media Indonesia, ya, misalnya gitu. Nah, itu nomor satu. Jadi berperspektif jurnalisme damai. Jadi jangan sampai berita kita justru mengobarkan konflik, membuat konflik makin parah begitu. Ya, karena kita tahu pemberitaan media itu sangat berpengaruh kan begitu. Ya, yang kedua itu berperspektif hak asasi manusia. Jadi kita harus mengedepankan hak asasi manusia. Ya, bahwa siapapun punya hak untuk hidup, untuk menyampaikan pendapat, misalnya untuk memeluk agama sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan dalam beragama itu adalah hak manusia, hak asasi manusia. Ya. Itu prinsip kita. Yang ketiga itu umumnya adalah begini, kalau dalam bahasa saya adalah berpihak pada korban, artinya berempati pada korban, gitu ya. Korban apa? Korban dari konflik. Ya, kita harus berempati pada korban. Nah, umumnya kalau dalam konflik berbau primordial, korban itu biasanya dari kelompok minoritas, biasanya, meski tidak harus selalu ya, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kalau dalam konteks laki-laki perempuan atau gender lainnya begitu, itu yang sering menjadi korban adalah perempuan kan begitu kan. Nah, karena itu dalam jurnalisme keberagaman kita tuh banyak sekali mengadvokasi atau membela perempuan. Dan kelompok minoritas lainnya adalah yang berorientasi seksual berbeda dengan kita. Ya, misalnya kaum transpuan, kaum transgender yang biasa disebut LGBTQ lah itu ya. Nah, itu sering sekali menjadi korban. Nah, kita harus berempati kepada mereka ya dalam pemberitaan kita. Misalnya bagaimana kami Media Indonesia dan beberapa media lain di Jakarta waktu itu mengadvokasi pemberitaan kasus ya, bukan pemberitaan, kasus seorang transpuan yang dibakar hidup-hidup oleh preman misalnya begitu ya. Itu kita advokasi mereka lewat pemberitaan tentu saja. Nah, jadi 3 hal itu kira-kira menjadi prinsip ya. Tentu saja ada hal-hal lain ya, hal-hal lain
yang bisa kita terapkan di dalam jurnalisme keberagaman begitu ya.